Sesantilan anggayu bahagia kadapan Indonesia yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat hadir bersama dalam kegiatan sosialisasi sertifikasi kekayaan intelektual yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-53 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta bulan Bung Karno tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen bersama sekaligus sebagai tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan hukum atas karya, kreativitas, inovasi maupun produk intelektual yang dimiliki oleh masyarakat. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif, transformasi digital, dan persaingan global saat ini, kekayaan intelektual bukan hanya menjadi simbol pengakuan atas hasil karya, tapi juga memiliki nilai ekonomi, nilai budaya, dan nilai strategis bagi pembangunan daerah maupun nasional. Bapak Ibu hadirin yang Titiang hormati, senang sekali sekarang kita bertemu. Jadi dari semua unsur, kemudian Titiang dari Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Bali. Karena Titiang adalah ketua dewan, maka fungsi dari Dekranasda yang Titiang selami, Titiang ambil selama ini adalah fungsi kontrolnya. Jadi Titiang melakukan pengawasan terhadap karya-karya kerajinan utamanya yang ada di daerah Bali, dan juga Titiang memajukan, mengawasi, mendorong, mempercepat peningkatan karya-karya yang berkualitas dan juga sumber daya manusianya. Visi dari Gubernur Bali saat ini adalah Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Satkerti, inti dari kesejahteraan yang sesungguhnya kita ingin gapai, yang kita ingin raih untuk masyarakat Bali. Bapak Ibu, jadi pertanyaan pertama yang kita munculkan itu terkait dengan hak cipta, terkait dengan gerakan untuk mensertifikatkan karya-karya kerajinan kita. Itu sesungguhnya penting gak? Menurut Bapak Ibu UMKM penting tidak? Ya, jawaban pastinya adalah penting. Karena itu terkait dengan perekonomian global, perdagangan global, dan tentu kita Bali tidak boleh ketinggalan. Jadi dari awalnya kita ikuti aturan dan pemerintah sudah mengajak kita. Karena pentingnya apa? Satu, para pengrajin saat ini akan merasa aman dan nyaman karena sudah ada perlindungan hukum. Ketika sudah aman dan nyaman, Bapak Ibu pasti akan dapat membuat, berkarya, menciptakan karya itu dengan lebih baik, lebih berkualitas. Kita lebih optimis bahwa karya-karya kerajinan kita ini akan lestari ke depannya. Jadi tidak mudah karena ada rambu-rambu yang membatasi. Jadi tidak mudah bagi kita untuk keluar dari koridor tersebut lalu menghancurkan apa yang sudah diwariskan oleh para lelangit kita. Karenanya perlindungan indikasi geografis itu memberikan dampak ke depannya itu secara ekonominya supaya meningkat karena dilindungi, orang tidak boleh mengkopi, menciplak, mengambil, memindah teknikan, menenunnya di luar geografisnya. Itu akan meningkatkan kesejahteraan para penenunnya karena pasarnya akan terjamin. Jadi Titiang sampaikan kepada Bapak Ibu yang Titiang hormati, terutama dari Brida nantinya, kemudian dari Kementerian Hukum, Nika. Jadi di hulunya kita membuat aturannya, di tengahnya kita luangkan waktu untuk kontrol terhadap pelaksanaan dari aturan tersebut. Di hilirnya Titiang harapkan penegakan terhadap hukumnya. Bali berpotensi sekali menjadi super hub-nya, jadi pusat penjualan karya-karya kerajinan nasional. Dari seluruh Indonesia mestinya orang Bali buka pasarnya di sini karena kita adalah daerah tujuan wisata. Jadi Bali menjadi pusat penjualan. Sehingga apa?
Sehingga semeton kita yang berada di luar Bali, di provinsi lain, dia akan senang begitu majunya pariwisata Bali. Mereka berharap juga meningkatnya penjualan kain mereka yang dititipkan di Bali. Karenanya dengan memiliki hak cipta, dengan mensertifikasikan di hulunya, diawasi di tengahnya, di hilirnya, akan ada peningkatan ekonomi, akan ada kesejahteraan, dan karya-karya warisan para leluhur kita akan lestari.